Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening pemirsa dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Kenji. Ya, Mas Kenji di segmen ini mungkin bisa disampaikan ini beberapa saham emiten yang Anda rekomendasikan untuk menyikapi dalam 2 hari perdagangan. Apakah kita masih bisa pilih-pilih nih saham yang masih bisa memberikan cuan meskipun ada yang short term trading kah atau justru sebaiknya kita investasi untuk jangka menengah panjang? Silakan. Oke, kalau untuk sisa hari di minggu perdagangan ini, saya rasa mungkin kita bisa take beberapa saham. Jadi ada TIMS masuk selaras dengan kenaikan harga komoditas ya, itu wajar. Itu entry price sebenarnya kita di 1785, 1790. Itu base dengan target terdekat itu di 2160. 2160? Yes. Oke. Kalau target terdekat itu target midterm. Nah, kita lihat untuk PTBA sendiri, kalau untuk PTBA sendiri sebenarnya di area-area sana ini last price sekitar 2270 ya. Itu sebenarnya sudah bisa chip yang sedikit-sedikit ya. Target terdekat di 2480. Oke. Untuk Inco, nah ini memang lagi hot commodity nih. Kalau dari Inco ini kenaikannya juga cukup signifikan pagi ini. Itu masih bisa entry di area 5175, 5200, 5175 masih bisa entry. 5175. Sekarang di 5.200, naiknya hampir 2%, bahkan sudah 2% sekarang, 2,45% di 5.225. Ketinggalan nggak nih? Kalau di 5.200 belum, karena target kita untuk Inco itu di 5925. 5925 itu full year sampai dengan enggak, kita harapkan dari untuk midterm sudah bisa achieve target, karena target jauh kita di level 6.000-an. Sampai dengan 6.000 target price-nya? Yes, karena kan ada sentimen itu kan yang holding battery yang baru dibuat juga. Betul. Nah, itu kita optimis lah untuk nikel. Itu dia, Inco menarik juga ya. Meskipun hari ini sudah naik 1,96 pemirsa, justru masih ada peluang lagi. Kalau kita trading level-level saat ini pun masih boleh ya, current price dengan peluang terdekat di 5.925, sementara target price sampai dengan 6.000. Ini oke sih kalau kita lihat Inco nih. Didukung juga tadi dengan sentimen adanya pembentukan holding tadi ya. Yes, betul. Baik, itu dia untuk Inco. Kemudian ada yang lain? Terakhir mungkin Elsa. Elsa, oke. Betul, dari energi. Elsa itu bisa masuk di area sebenarnya sudah naik sedikit nih. Iya. Itu dari 34 range entry price kita di 338, 340, tapi kalau mau chip in di current price masih bisa, karena untuk target sendiri kita ke 420 untuk midterm. 420 untuk mediumnya? Iya, betul. Oke, target price sendiri untuk Elsa? Target price di 420. Oh, 420-nya ya, oke. 420 dulu, betul. Karena kami rasa masih akan koreksi ketika menyentuh level tersebut. Baik, Jadi, memang kalau kita lihat dari beberapa yang direkomendasikan oleh FAC Sekuritas Indonesia, Inco dan Elsa saja yang sudah bergerak positif begitu ya, dengan penguatannya juga signifikan ya. Tadi Inco saja sudah di atas 1%-an. Kemudian ada peluang ke 5925, target price 6.000, jadi current price pun boleh riding saja. Demikian juga dengan Elsa ya, naik 1,75%. Kalau misalnya posisi sekarang juga masih diizinkan untuk masuk, kemudian peluangnya sampai dengan 420. Ini untuk target price. Kalau yang terdekat Elsa bagaimana? Kalau Elsa terdekat ini kita di area 360 untuk short term trader. Oke. Short term trading masih di area 360. Baik, berarti ada area terdekat 360, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa ideational investor maupun traders. Tapi yang menarik ini kita coba cermati TIMS dulu deh. Tadi sempat, memang hari ini kan turun 0,55% begitu ya, di level 1.700-an. Anda melihat apakah kita sebaiknya menunggu di level support untuk masuk, tadi 1785, 1790, atau kita bisa cicil beli nih dari level-level saat ini sambil menuju support nanti? Oke, jadi kalau TIMS ini sekali lagi kan untuk medium sampai long term ya. Kalau saya rasa kalau mau chip in sedikit sudah bisa, tapi kalau mau wait and see sampai menuju level katakanlah 1780, 1770, 1780 itu juga oke untuk scalping di area tersebut, karena kita cukup optimis untuk TIMS sendiri, karena kan secara komoditas justru bisa menjadi nikel ini.
Oke. juga gitu. Baik, itu dia untuk teens, jadi pun current price boleh kita riding saja ya. Justru cicil beli ini peluang di tengah pelemahan yang terjadi dari pergerakan timah TWK ini. Selanjutnya juga tadi PTBA 2480 begitu ya pergerakan dari PTBA. Apakah ini level current price bisa juga kita hajar kanan begitu untuk PTBA? Kalau untuk hajaran menurut saya jangan dulu, mungkin Oh, kita jangan dulu ya. kita cipin dulu aja di area 2260, 2270 sedikit-sedikit, let's say 10-20% dari fund yang ready. Oke, 2480 tadi itu lebih kepada target price-nya kah atau untuk short term trading? Itu untuk short term sih, untuk masuk ke short term betul. Kalau untuk target price sendiri itu kan sebenarnya di level 3.000 di area 3.000. Sampai berapa? Sorry? Kalau PTBA kan? Iya, target price-nya? Iya. Target price sebenarnya 3.000 tapi realistis di area 2870. Oh, oke. 2.800-an berarti ya, memang itu ada Yes, betul. target price seperti sana. Oke, lantas menyikapi kondisi market juga yang hari ini naik 0,48%. Anda katakan ini akan ranging sekali dengan pergerakan yang tipis sekali begitu untuk pergerakan level support maupun resisten dari pergerakan IHSG sendiri. Anda melihat bagaimana nih strategi investasi yang perlu diterapkan menyikapi 2 hari perdagangan saja menjelang 2 hari sisa perdagangan ini ya. Oke, kalau dari kami sendiri untuk IHSG, kami harap bisa menahan ya di area ini, bahkan semoga kalau bisa ke level 6.000 itu better. Oke. Tapi teman-teman harus waspada apabila break support di 5.900 itu ada potensi lanjut koreksi lanjutan ke area 5.850. Kita harapkan tidak terjadi sih, betul. Tapi at least posisi resist sekarang kita harapkan bisa achieve ke 6.000 nanti. Kalau di minggu ini mungkin belum, kita harapkan after momentum after lebaran, biasa kan after lebaran juga konsumsi mulai bergeliat lagi. Ya. Nah, kalau kita melihat dengan pergerakan market seperti saat ini begitu, bagi para investor sendiri apakah cash is the king begitu menjadi strategi yang tepat atau bagaimana nih kalau menurut Anda begitu? Ini menyikapi juga dengan ada beberapa mungkin masyarakat investor yang sudah mendapatkan THR begitu, apakah sebaiknya kita menabung saham kah atau bagaimana ini? Oke, ini saya setuju bahwa kalau sekarang itu better kita wait and see karena di kuartal 2 ini kan masih dalam tekanan karena adanya larangan mudik seperti itu. Jadi better untuk hold, kita wait and see dulu. Oke. Tapi sih kita optimis di kuartal 2 ini, even di akhir kuartal 2 kita sudah bisa jauh recovery dari sisi IHSG ya. Jadi teman-teman tadi kan ada beberapa sambilan sudah mulai bisa chip in sedikit-sedikit. Mungkin tidak jangan all in. Sekali lagi karena kita juga masih memantau takutnya dari IHSG sendiri ada koreksi, tapi kalau mulai chip in sedikit-sedikit sudah oke untuk medium term. Nah, kalau untuk short term trading menurut saya better kita wait and see dulu dan hold yes. Ya, oke lah. Sekarang memang kalau kita bisa cicil beli begitu dengan strategi jangan full power. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan adanya pandemi, pembatasan yang masih akan berlangsung begitu setelah Lebaran pun kita tahu ada pengetatan wilayah begitu. Sektor-sektor apa yang justru mungkin sebaiknya nih dihindari oleh investor maupun traders? Oke, kalau karena adanya pembatasan ini sebenarnya sektor-sektor yang harus diwaspadai lebih dari kami itu lebih ke consumer. Konsumer justru? Iya, kalau consumer seperti karena apa? Karena untuk recovery masyarakat ini apakah marketnya sendiri dalam arti kan ini dengan walaupun ada THR tapi kan alokasi THR atau untuk konsumsi ini kan ada kesulitan karena ada pelarangan mudik ini. Tapi after mudik pun kita rasa tidak bisa langsung berdampak signifikan gitu. Ini yang kita harapkan justru dari emiten-emiten komoditas itu cukup menarik lah kalau untuk masuk sekarang untuk medium term. Baik. Jadi untuk consumer wait and see dulu sampai sudah mulai recovery, sektor konsumsi rumah tangga juga jauh membaik karena spender terbesar itu kan based on dari core Indonesia itu menengah ke atas. Untuk spender terbesar itu yang kita harapkan bisa menggeliatkan lagi dari consumer. Itu dia, berarti memang konsumer sebaiknya, karena mungkin momentumnya juga akan habis, jadi mungkin bisa dipilih-pilih justru yang berbasis komoditas sendiri ya? Yes, betul. Baik.
Oke, Mas Kenji, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak atas analisis dan informasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Sudah ada beberapa yang direkomendasikan TINS, PTBA, Inco, dan juga Elsa. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Kenji, dan stay healthy, Mas. Thank you, Pak. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kenji Putra Cahaya. Beliau adalah Head of Business Development dari FAC Sekuritas Indonesia. Kami memastikan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.